Oke, ini untuk penjelasan yang selanjutnya ya tentang jangka sorong ataupun vernier caliper. Untuk jangka sorong vernier caliper di sini itu digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Ya, untuk di bagian ini, di bagian bawah sama di bagian atas, ya, itu untuk diameter, ya, untuk mengukur diameter. Tapi kalau untuk di sebelah sini itu hanya digunakan untuk melakukan pengukuran kedalaman. Entah itu kedalaman komponen seperti jarak pergerakan piston ya yang ada di bagian blok silinder. Itu kan nanti juga akan diukur. Kedalamannya berapa dalam untuk jarak gerak piston dari TMA menuju ke TMB. Nah, di sini juga ada untuk melakukan pengukuran diameter luar ya. Untuk melakukan pengukuran diameter luar itu ada di bagian sini. Ya, kita contohkan kita akan mengukur pada komponen bearing ya ataupun lahar atau yang bisa disebut juga dengan bantalan. Kita untuk melakukan pengukuran diameter luar itu dengan cara kita menarik tuasnya seperti ini. Ya, kita tarik menggunakan jempol dan kita masukkan ya sampai di ujung sini, jangan di bagian ini ya. Untuk melakukan pengukuran itu gunakan yang ada di bagian ujung ini ataupun di bagian sini ya, itu untuk pengukuran yang tepat. Nah, bagaimana cara pengukurannya? Itu seperti ini, kita tinggal masukkan dan geser untuk menekan pada bagian komponen yang akan diukur diameternya. Ya, di sini sudah diukur. Setelah itu, biar kita tidak melakukan ataupun menekan secara terus-menerus pada komponen pada jempol kita ya, dengan menggunakan jempol kita harus mengunci yang namanya baut pengunci yang ada di jangka sorong. Itu ada di bagian ini. Ya, ada komponen baut penguncinya. Ya, kita kencangkan baut ini set agar pada saat kita melakukan proses pengukuran ya ataupun pembacaan berapa banyaknya ataupun berapa besar diameter yang ada di bagian bearing ataupun lahar ini ya, ini tidak akan berubah untuk pengukurannya. Jadi kita kunci pada bagian komponen ataupun alat ini ya. Setelah dikunci ini bisa dilepas ya, dan ini tidak akan berubah karena pada bagian ini sudah terkunci secara tepat ya. Kita lakukan proses pembacaan ya. Untuk melakukan proses pembacaan itu ada pembacaan dengan skala inci ataupun skala dengan satuan inch ya, dan ada juga yang menggunakan dengan satuan milimeter ya. Ini milimeter. Nah, kebanyakan di Indonesia itu yang digunakan adalah dengan pembacaan satuan milimeter. Ya, kalau untuk inci itu jarang digunakan ya untuk di Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan kita mau melakukan proses pembacaan jangka sorong ataupun vernier caliper di sini, itu hanya fokus di bagian bawah ya. Bagian bawah ini kan misal tengah ini. Ini angka di tengah. Untuk garis-garis yang ada di atas itu adalah untuk pembacaan satuan inci ya. Untuk yang ada di bawah itu untuk pembacaan dari satuan mili ya, milimeter. Untuk melakukan proses pembacaan kita bisa melihat dari adanya skala utama di sini ya. Ada di sini itu adalah garis-garis kecil dari skala utama pada jangka sorong. Dan di sini itu ada skala nonius ya, garis-garis kecil juga. Nah, ini ada skala nonius. Nah, di sini itu ada tertera ataupun ada tulisan 0,05 mm. Ini adalah tingkat ketelitian untuk pembacaannya ya. Untuk tingkat ketelitian pembacaannya itu adalah 0,05 mm.
Jadi nanti untuk pembacaan ini pada angka yang kecil di bagian bawah, itu setiap garis itu dihitung dari 0,05 mm. Jadi misalkan dari 0 di sini ya, pindah ke garis yang yang pertama ya, itu dibaca 0,05 mm. Pindah lagi garis di sini itu ada angka 1 ya. Di sini itu ada angka 1. Ini berarti dibaca 0,10, tinggal dijumlahkan 0,05 mm. Ya, itu untuk pembacaan yang secara langsung. Ada juga pembacaan yang menggunakan perhitungan banyaknya garis, ya. Kalau di sini kita coba untuk belajar secara langsung untuk melakukan pembacaannya di bagian jangka sorong ini, ya. Jadi kalau kita misalkan tadi sudah mengukur yang namanya bantalan ya ataupun lahar, ya ini nanti kita membacanya itu di skala utamanya terlebih dahulu di sini. Ya, untuk skala utama itu ada angka di bagian ini yang di tengah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat garis yang lurus antara 0 yang ada di bawah dengan garis yang ada di atas itu terlihat ada di bagian mana? Oke, kita lepas. Ya. Oke, kita lakukan pembacaan jangka sorong seperti ini ya. Kita lihat untuk 0 pada skala nonius ya, untuk 0 di skala nonius itu 0-nya menghadap ke garis angka 4 ya dari skala utama. Ya, jadi untuk pembacaan skala utama juga ditentukan dari skala noniusnya di sini ya, angka 0 dari skala nonius. Jadi pembacaan yang pertama itu adalah dari sini ada berapa garis ya. Misalkan sudah tertulis adanya angka-angka yang ada di atas ini ya, ini 0, 1, 2, 3 dan 4. Ternyata 0 ini itu sudah melebihi sedikit dari angka 4 ya. Angka 4. Nah, di sini itu dibacanya 40 karena kita menggunakan satuan milimeter. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan satuan sentimeter, ini dibaca 1 ya. Ini 1 cm, 2 cm, 3 cm dan 4 cm. Tapi karena di sini itu lakukan pembacaannya dengan menggunakan milimeter, maka kita gunakan dari angka 0 ini menuju ke angka 1 itu dibaca ini 10 ya. Kita hitung dari garis yang ini. Dari 0 ya, pindah ke garis 1, 2, 3, 4, 5. Ini garis yang setengah ya. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini seperti 10. Sudah di sini ada angkanya, maka kita tinggal membacanya secara lanjut ya. Di sini tuh ada angka 2. Ini ada angka 3, ini 4 ya. Angka 0 pada skala nonius itu sudah menghadap dengan angka skala utama di 4 ya. Ini berarti nanti tinggal kita baca 40 untuk skala utama. Nah, untuk skala nonius pembacaannya bagaimana? Kita cari garis yang paling lurus dari angka-angka yang ada di skala nonius di sini. Ya, ini misalkan yang paling lurus kalau dilihat dari kamera. Nah, ini untuk pembacaan itu tidak boleh miring seperti ini ya, miring dari kanan ataupun dari kiri ya. Jadi untuk pembacaan itu wajib lurus dengan mata kita ya. Ini dilihat itu garis yang paling lurus itu ada di angka 1 di skala noniusnya ya.
di skala noniusnya itu ada di garis angka 1 ini. Ya. Tadi untuk skala utama kita sudah menghitung yaitu 40 ya. Nah, di sini itu kan belum masuk garis yang pertama setelah 4 ya. Ini masih di belakang garis yang pertama. Ya. Ini berarti masih angka ataupun dihitung dengan 40. Nah, setelah dihitung 40, kita tinggal tambahkan koma kalau kita mau melakukan pembacaannya secara langsung. Nah, 40 di sini itu tinggal ditambahkan koma. Nah, setelah koma itu ada pengisian dari yang namanya skala nonius. Nah, skala noniusnya tadi setelah dilihat dari angka 0 skala nonius sampai ke angka 10 skala nonius ya, ini enggak ada angka 10 ya. Ini pakai 0 lagi nih. Ya, dari 9 kembali ke 0. Kalau antara angka 0 dengan 0 ini rata ya, depan belakang rata, berarti ini sudah pas tepat di angka 4 ya. Karena ini ada nolnya di sini itu lebih sedikit, ini juga akan lebih sedikit ya, sama. Nah, ini tadi dilihat ternyata ada di angka 1, maka dibacanya adalah 40,10 ya. Karena kenapa? Karena dihitung dari 40 ditambah 0,10 ya, karena di sini kan kita lihat untuk skala ketelitiannya itu 0,05. Jadi ada 2 garis setelah angka 0 yang lurus dengan yang atas. Ini kan lurus dengan yang atas ya. Antara skala nonius dengan skala utama itu paling lurus itu di angka 1 ini. Ini berarti 0, 0,05, 0,10. 40 ditambah 0,10 maka sama dengan 40,10, satuannya milimeter ya. Itu untuk cara pembacaan jangka sorong dengan satuan milimeter. Oke, ini untuk pembacaannya secara langsung dari alatnya ya. Itu misalkan kita ukur diameter luar ya. Ini diameter luar. Nah, sekarang kita lakukan pengukuran diameter dalam. Untuk pengukuran diameter dalam kita gunakan ujung yang ini ya, sama yang ini. Kita gunakan seperti ini ya. Kita mau mengukur diameter dalam. Ini yang dinamakan dengan diameter dalam. Kalau yang ini diameter luar ya. Untuk pengukuran diameter dalam itu seperti ini ya. Kita posisikan 0 ya, dan kita masukkan ke bagian ini, terus kita gerakan jangka sorongnya ya. Kita gerakan jangka sorongnya, dan setelah sudah digerakkan untuk melakukan pengukuran diameter dalam, kita kunci ya. Kita kunci dengan cara seperti ini. Sudah terkunci, lepas ya, dan lakukan pembacaan yang seperti tadi. Nah, untuk pembacaan yang ini ya, kita lihat untuk skala utama ya, untuk pembacaannya tetap ya. Kalau misalkan kita melakukan pengukuran diameter dalam, itu jangan baca yang di atas, karena kita nanti fokusnya ke satuan milimeter. Jadi tetap bacanya yang ada di bagian bawah di sini ya, untuk satuan milimeter, bukan membaca di satuan inci, walaupun kita melakukan pengukuran yang ada di bagian atas ini ya. Ini pengukuran diameter dalam tapi menggunakan satuan milimeter yang ada di bagian sini ya. Kita baca untuk pengukurannya itu dilihat dari setelah angka 1 ya. Ini belum mencapai ke angka 2 untuk skala utamanya. Nah, setelah angka 1 itu ada berapa garis dari angka 1. Kita hitung dari sini. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Belum mencapai ke angka 17 ataupun garis ke 17.
Jadi nanti ini dibaca itu untuk skala utama adalah berapa? 16 ya. 16 tinggal ditambahkan koma itu untuk pembacaan yang secara langsung. Nah, tinggal tambahkan koma dan kita lakukan proses pembacaan skala nonius. Nah, untuk skala noniusnya kita lihat dari sini. Ya, skala nonius itu kita lihat garis yang paling lurus antara skala nonius dengan skala utama. Ya, kita cari dari angka 0 yang paling lurus itu di bagian mana? Nah, ini kita lihat di angka 5 ya. Ini yang paling lurus. Jika kita lihat dari kamera ya. Ini di angka 5. Nah, berarti untuk pembacaan ini kita lihat di skala ketelitiannya itu 0,05. Nah, untuk pembacaan skala noniusnya dengan ketelitian 0,05 ini dibaca dari angka 0 ini ke garis yang pertama tadi 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 dan seterusnya. Kalau misalkan ada di angka 5 berarti ini dibaca 0,50 ya. Nah, untuk skala utama tadi sudah diketahui berapa? 16 mm. Nah, nanti 16 mm tinggal ditambahkan 0,50 yaitu sama dengan berapa? 16,50 ya. Sama juga untuk kita ketika akan melakukan proses pengukuran kedalaman. Ya, ini kedalamannya. Untuk melakukan pengukuran kedalaman nanti bisa dilihat dari video yang selanjutnya. Apabila ada sedikit pertanyaan ya dari pembelajaran ini bisa langsung tulis di bagian komentar. Terima kasih dari Pak Dio Motor untuk pembelajaran kali ini. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.